Bapak-bapak, Ibu, Mbak Vita, Pak Heri, perkenalkan nama aku Kartika Indah Jaya, tapi biasa dipanggil Tika atau Unka. Unka itu artinya kepanjangan dari Unitika karena saya orang Padang. Saya Padang tapi lahir di Jakarta. Jadi saya itu terus tiba-tiba apa saya bilang, ini coba deh kopi enak gitu. Terus saya bilang, oh saya nggak suka kopi, saya tidak penyuka kopi. Saya diabetes bukan karena suka manis-manis, tapi saya suka makanan, nasi dan karbohidrat kayak gitu. Terus akhirnya ini enak. Nah akhirnya karena nggak enak dia menawarin, saya cobalah 2 sendok. Saya bilang apaan nih? Ini kopi apa jamu? Karena saya ngerasa pahit banget karena saya memang nggak fokus gitu. Terus tatonya Iya, selamat. Sama mungkin bisa cerita yang detoxnya Mbak Kartika yang maaf iya aku lupa. jadi karena kan ada yang suka takut ya detoxnya Mbak Kartika tuh bikin kami ketakutan, jujur aja. Betul. Monggo. Iya, jadi saya udah dikasih tahu, terutama juga Mbak Vita juga cerita kalau emang misalnya minimal untuk orang baru itu usahakan minum tuh minimal setengah saset dan dengan kondisi perut isi. Saya merasa sok kuat gitu loh, bapak-bapak ibu-ibu. Saya merasa sok kuat. Senin Selasa kemarin saya puasa Syawal. Jadi Senin itu saya puasa, buka puasa, saya cuma minum air putih panas. Udah gitu saya hajar minum 1 saset kopi Juara Cafe, belum diisi apapun. Terus udah gitu karena hari Selasanya saya mau puasa Syawal lagi, akhirnya saya jam 10 malam saya minum lagi 1 saset kopi Juara Cafe itu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu mau tahu, dari jam 10 malam hari Senin sampai jam 12 malam hari Selasa, saya benar-benar tidak bisa tidur sekejap pun. Itu belum apa-apa ya bapak-bapak, ibu-ibu. Itu belum kenapa-napa. Dan di hari Selasa itu, habis acara Mbak Vita di Kebayoran, saya pulang, saya buka puasa. Padahal udah diingetin sama Mbak Vita. Maaf ya Mbak Vita, aku orangnya ngeyel. Udah dibilangin jangan minum 1 saset. Saya buka puasa, tapi saya udah makan, tapi saya nekat tetap minum 1 saset. Jadi 2 hari itu Senin Selasa itu saya minum udah 3 saset kopi gitu loh. Udah saya pikir nggak kenapa-napa. Pulang saya dianterin sama Aplen, saya terima telepon, tiba-tiba saya lagi telepon, saya duduk di meja makan, tiba-tiba pertama tangan kiri saya yang ini, tiba-tiba tangan saya langsung dus gitu, bener-bener yang kakunya luar biasa. Saya bilang, loh kenapa ini tidak bisa kaku, bener-bener kayak pulpen gitu, yang saya balikin lagi nggak bisa sama sekali. Saya urut-urut lumayan lama, sampai 2 menit gitu, alhamdulillah nggak kenapa-napa. Saya tutup telepon. Nggak lama kemudian tangan kanan saya telunjuknya yang sama begitu lagi. Saya bilang ini kenapa gitu, saya bingung gitu kan. Saya udah ya tapi tetap saya masih telepon sama kakak saya. Tiba-tiba pundak saya dua-duanya kaku sakit, merambat ke tulang belika sampai ke belakang. Udah saya bilang, aduh ini kenapa kok saya sakit gitu, tapi nggak terlalu sakit banget. Yang parahnya luar biasa adalah tiba-tiba saya duduk di meja makan, dari pangkal paha saya sebelah kanan sampai ke telapak kaki saya, tiba-tiba saya asli kramnya sejadi-jadinya, yang sakitnya luar biasa, sampai saya teriak-teriak, kakak saya sampai panik. Saya bilang, saya udah teriak-teriak, saya udah nggak bisa ngomong, saya matiin, saya nggak berani telepon suami karena saya takut nanti suami saya marah. Akhirnya saya telepon Aplen saya nggak telepon saya, handphonenya nggak aktif. Saya panik banget, saya langsung telepon Mbak Vita. Langsung Mbak Vita, saya teriak-teriak lagi, Mbak Vitanya ikut-ikutan panik. Padahal ya Allah, Mbak Vitanya tuh lagi ada pemalangan gitu kan. Ya ampun, saya udah bingung. Terus kata Mbak Vita, Mbak minum, ada air minum nggak, air panas nggak? Saya minum, saya udah teriak-teriak, udah nggak tahu gimana. Alhamdulillah kurang lebih 10 menit itu kaki kanan saya itu udah lumayan nggak sakit. Langsung saya berdiri, saya pindah duduk lagi yang agak nyantai. Nggak taunya kaki saya sebelah kanan seperti itu juga, persis sama dengan sebelah kiri, persis dengan sebelah kanan saya. Saya udah teriak-teriak lagi, sementara di rumah saya cuma sendiri, saya udah nggak tahu mesti gimana. Akhirnya saya istighfar segala macam, minta ampun sama Allah.
Dan alhamdulillah begitu lagi kurang lebih 10 menit cepet-cepet saya melap badan saya yang ngucur airnya deras banget. Akhirnya saya tidur karena saya udah lemes banget, nggak tidur-tidur dari hari Senin sampai Selasa. Tiba-tiba saya baru tidur sebentar, balas sebentar tidur, kaki jemari saya telapak kakinya kram lagi. Sampai begitu saya udah lemes banget, nggak bisa gimana-gimana. Sampai suami saya datang, saya nggak bisa nyambut, udah saya lemes banget. Tapi alhamdulillah besok paginya itu hari Selasa malam ya, paginya alhamdulillah udah nggak kenapa-kenapa. Padahal Mbak Vita udah ngarang jangan minum minimal 3 hari, tapi saya pikir ya oke, hari Rabu saya nggak minum, tapi hari Kamis saya minum lagi sampai sekarang alhamdulillah saya nggak kenapa-napa Mbak Vita. Itu Udah benar-benar udah enak ya Mbak ya? alhamdulillah udah enak banget. Oh ya syukurlah Mbak. Sembelitnya gimana Mbak? Oh iya, memang saya agak jorok ya Mbak, gak apa-apa ya. Jadi saya itu awalnya karena diabetes, saya itu sembelit bapak-bapak, ibu-ibu, sampai saya saking kerasnya seperti batu, saya itu masuk IGD 5 kali cuma untuk bisa buang air besar. Saya udah sekali masuk UGD itu 1 juta, 1,5 juta, dan saya udah kondisi saya terpuruk karena saya udah mulai diabetes, saya kena mata saya retina pecah, jadi saya tidak bisa bekerja lagi, jadi kita kondisi keuangan lagi terpuruk. Akhirnya karena saya setiap saat kalau mau buang air besar itu harus pakai cairan dimasukkan ke dalam bubur, akhirnya suami saya yang maaf ya Mbak Ivita aku itu ya. Jadi suami saya seminggu sekali kalau saya buang air besar, suami saya yang mengeluarkannya dari dubur saya gitu loh. Karena kita nggak punya uang untuk ke rumah sakit. Jadi itu benar-benar, nah alhamdulillahnya memang sebelum saya kenal suami hari ini, saya memang udah dibilangin sama dokter, saya harus jaga pola makan, jaga pola hidup. Jadi saya mulai coba olahraga karena saya udah nggak bisa keluar rumah. Saya pakai treadmill di rumah, tapi treadmillnya manual, yang saya melakukan olahraga hampir setiap hari. Itu juga salah satunya yang bisa agak lumayan gitu. Tapi kemarin-kemarin ini alhamdulillah, saya sekarang buang air besarnya itu udah bisa sendiri, terus udah gitu hampir setiap hari. Dulu itu saya kalau buang air besar minimal seminggu sekali, itu pun dibantu sama obat pencahar yaitu Dulcolak dan dibantu sama suami saya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah sebulan ini dan ditambah kemarin saya minum ini, alhamdulillah semuanya karena Allah ya mulai bisa sendiri gitu.